Bapak dan Ibu asesor, Bapak dan Ibu sekalian yang teman-teman seluruh staf, pimpinan, Bapak Wakil Bupati Gorontalo Utara yang menghadiri studio pada hari ini. Ini salah satu alumni yang alhamdulillah sudah berhasil. Isi orang Gorontalo yang biasanya orang tua turunkan kepada kami, dikatakan bahwa tamu itu adalah malaikat, dan karena itu tamu siapapun itu harus disambut dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga pada kesempatan ini sedikit saya memberi perkenalan kepada teman-teman semua. Walaupun dari kemarin sudah ketemu dengan Bapak dan Ibu asesor, Direktur 3, Dr. Fece Waktu Desa Kemal. Jadi kita akan sekaligus Wakil Dekan dari 10 fakultas hadir lengkap. Kemudian juga dan dari Pasca, dan ada lagi yang saya perlu perkenalkan adalah ini sebulan terakhir tidak pulang. Nah karena itu kalau kita melihat slide di samping ini, slide dan diagram ini itu saya mengambil dari yang menggunakan tiga kolom datar dan kolom datar berjajaran jenjang itu melambangkan looping atau pengambilan keputusan, dan dia bangun datar persegi panjang itu menggambarkan proses. Nah kemudian kalau kita perhatikan slide ini dan kita perhatikan anak panah, maka saya mengambil kesimpulan bahwa apapun yang kita lakukan di kampus ini itu berawal dari visi dan berakhir juga dari visi. Itu yang pertama. Dan karena itu dalam pemaparan saya, maka yang pertama saya akan memaparkan adalah visi universitas. Kita memiliki visi 2035 yang menjadi leading university dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara. Dan untuk mencapai visi itu, maka kita lakukan secara bertahap. Sebagai rektor saya pada 2009, visi terwujudnya universitas yang berdaya saing untuk menciptakan insan yang cerdas, terampil dan berkarakter dengan fokus pada 4 pilar. Pilar yang pertama quality assurance, pilar yang kedua adalah soft skill, pilar yang ketiga adalah environment, dan pilar yang keempat adalah IT. Dari skema ini kita melihat bahwa visi itu menjadikan semua gerakan yang ada di kampus, dan karena itu paling tidak ada 2 yang kita lakukan. Yang pertama adalah mensosialisasikan visi ini kepada seluruh warga kampus, bahkan kepada pihak eksternal. Dan yang telah kita lakukan yang kedua adalah menjabarkan visi universitas itu ke semua visi yang ada di unit kampus ini, mulai dari fakultas, program studi, lembaga, semuanya harus terjabarkan di visi unit kampus ini. Kemudian setelah itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mencapai visi ini? Saya pikir itu pertanyaan satu-satunya yang harus kita jawab. Menata kepamongan. Dan karena itu beberapa langkah yang kita tempuh untuk tata pamong ini, kita tempuh antara lain misalnya yang kita lakukan adalah membentuk dan menata unit-unit pendukung dengan tupoksi yang jelas dan diatur dengan soft, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kerjaan yang jelas, punya aturan yang jelas. Dibantu oleh unit pusat kemitraan, dan alhamdulillah kita bentuk yang sekarang akan LP3. LP3 itu bentuk meningkatkan kapasitas dosen dalam mengelola proses belajar mengajar, termasuk tugas mereka dalam
melakukan inovasi. Bahkan eksternal di kampus ini menuju pada satu arah yang kita namakan adalah arah menuju pada pencapaian visi. Dan itulah yang saya katakan bahwa dalam konteks itu leadership memegang peranan yang sangat penting. Leadership bertugas adalah menghimpun semua kekuatan, dan kekuatan itu menuju pada satu arah, yakni pencapaian visi. Nah, di dalam kepemimpinan saya ada 3 prinsip yang saya pegang. Yang saya sebut pertama adalah prinsip 5K. 5K itu yang pertama adalah komunikasi, peran studi. Dan di suara universitas itu adalah disuarakan oleh para pakar. Dan prinsip yang ketiga yang saya pegang, saya sebut dengan prinsip akselerasi. Prinsip akselerasi ini begini: jika ingin melakukan sekali lompatan, maka pimpinlah para bawahan. Tapi jika ingin melakukan 10 bahkan ratusan kali lompatan, maka pimpinlah para pemimpin. Namun tentu saja Bapak dan Ibu sekalian, usaha ini belumlah cukup untuk mencapai visi. Hal yang perlu kita benar-benar perhatikan adalah penjaminan mutu, quality assurance. Dan karena itu, quality assurance benar-benar menjadi salah satu komitmen kita. Kita benar-benar memegang komitmen dalam penjaminan mutu. Sebagaimana terlihat pada pilar yang pertama pengembangan UNG adalah quality assurance. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak dan Ibu asesor, kemudian kita kembali kepada slide ini. Dengan melihat slide ini, terlihat bahwa semua arah panah dari standar lain itu tertuju pada standar 3, yakni mahasiswa dan lulusan. Ini mengindikasikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah semua standar dapat berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian visi melalui standar 3. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini memberi indikasi bahwa mahasiswa adalah unsur terpenting dalam pencapaian visi universitas. Karena itu dengan prinsip ini, maka salah satu yang kita pegang adalah semua aktivitas apapun yang dilakukan oleh staf di kampus ini didesain menjadi instrumen pembinaan kepada mahasiswa. Dan dampak terpenting dari prinsip ini adalah pembelajaran di kampus ini tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Pembinaan kepada mahasiswa tidak hanya melulu IQ, tidak hanya kecerdasan intelektualnya, tetapi juga kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritualnya. Mengapa? Dan karena itu soft skill menjadi salah satu program 4 dari 4 pilar, bahkan dia 4 pilar yang kedua. Kenapa? Mungkin bisa saya berikan alasan yang sangat mendesak, bahkan boleh saya katakan emergency. Kenapa soft skill ini menjadi pilar pengembangan UNG? Itu karena antara lain karena masalah tawuran. Perlu saya sampaikan, di kampus ini hampir setiap semester terjadi tawuran. Dan puncaknya pada 2011, ini foto-fotonya ini foto-fotonya. Tawuran melibatkan ribuan mahasiswa dan pembakaran laboratorium. Ini puncaknya 2011, sampai saya waktu itu ditelepon oleh Pak Menteri, ditelepon oleh Pak Dirjen. Ya, 2011 ini, akhir 2011. Dan tentu saja ini menguras energi kita yang luar biasa. Tapi saya bilang sama teman-teman bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kepada mahasiswa. Ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di kampus ini. Dan yang perlu kita perbaiki itu adalah terutama soft skill.
soft skill mahasiswa kita kembangkan terus. Dan soft skill ini adalah dalam rangka pembinaan karakter mahasiswa. Kita rubah besar-besaran, banyak sekali yang kita rubah, antara lain pembinaan mahasiswa baru. Tidak hanya 5 hari, 6 hari masa orientasi, tapi setelah itu selama 6 bulan mereka mengikuti pembinaan soft skill. Dan banyak lagi kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian kita mengundang berbagai motivator nasional. Ini antara lain pembinaan soft skill yang ada, kita mengundang Bapak B.J. Habibie, kemudian juga Ibu Marwah Daud Ibrahim juga, kemudian motivator nasional antara lain termasuk Pak Hermawan sebelum beliau menjadi direktur kelembagaan. Beliau pernah kita undang ke sini juga untuk pembinaan soft skill mahasiswa, karena beliau juga terkenal sebagai seorang ustadz. Kemudian kita juga mengundang para pengusaha nasional untuk membina wirausaha mahasiswa. Kita undang ada Pak Sandiaga Uno, kemudian juga Pak Dahlan Iskan, kita undang juga ada Pak Haritanu Sudibyo, kita undang ke sini, ya, bos MNS Group. Kemudian juga Pak Rahmat Gobel sebelum beliau jadi menteri, kita undang. Dan termasuk pengusaha-pengusaha muda Indonesia misalnya seperti Pak Erwin Aksa, kita pernah undang juga ke sini. Kemudian Sabto yang ketua HIPMI pusat, kita pernah undang juga ke sini. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita melakukan perubahan dan lain sebagainya, akhirnya terjadi perubahan drastis di dalam sikap dan perilaku mahasiswa. Alhamdulillah mulai 2012 tidak lagi tawuran di kampus ini. Dan perilaku mahasiswa semakin santun. Tapi memang tantangannya luar biasa. Perlu saya sampaikan, saya itu diteror, kemudian diancam PTN, sampai saya itu mendapat hadiah batu lisan roh. Di sini rektor UNG SIB dimakamkan. Sampai gitu tantangannya. Tapi saya nggak gentar, saya bilang ini demi kampus. Ini bukan untuk saya hari ini, tapi ini untuk kampus masa depan. UNG kita semua bisa berakhir sekarang, tapi UNG ini bisa hidup 1000 tahun lagi, dan itu adalah membuat hidup kita. Dan efek lainnya, mahasiswa semakin berprestasi. Mungkin ada, saya ditampilkan beberapa foto anak-anak berprestasi. Ada yang Asian Games, kemudian juga kategori website, ini web design, juara 2 Indonesia Skills, kategori web design. Juara 4 Putri Pariwisata Indonesia 2012. Ini bukan, ini runner up ini. Ada WNI kita, mahasiswa kita yang jadi runner up 2012 pariwisata, runner pariwisata Indonesia. Dan tentu saja masih banyak berbagai kegiatan yang. Dan sekarang ini juga sementara ada pertemuan BEM se-Indonesia Timur. Dan di luar sana mungkin setelah ini Bapak dan Ibu bisa menyaksikan Expo Mahasiswa Wirausaha di luar, sementara berlangsung sekarang ini. Perlu saya sampaikan juga untuk menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, salah satu data menunjukkan bahwa UNG termasuk PTN 5 besar yang menerima bidik misi. Bahkan kita pada 2013 termasuk pengelola terbaik. Alumni kita 75%. Kalau UNG itu kan tadinya dari IKIP, maka lulusan kita masih dominan adalah guru. Maka lebih dari 75% guru di Gorontalo itu adalah lulusan UNG. Artinya ini kita bisa mengklaim bahwa hidup matinya pendidikan di Gorontalo itu sangat ditentukan oleh UNG. Kemudian tentu saja alumni kita bukan hanya tersebar di Gorontalo, tapi di daerah sekitar Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian. Bahkan ada alumni kita tahun 90-an sudah di Papua, ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi bupati. Di Gorontalo sendiri
Misalnya yang jadi alumni kita sekarang adalah Bapak Roni Imran. Beliau adalah Wakil Bupati Gorontalo Utara. Persilakan Pak Roni. Ini mahasiswa saya nih Pak, mahasiswa matematik. Bersama istrinya itu adalah mahasiswa matematik. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak dan Ibu asesor, tentu saja unsur terpenting dalam membina mahasiswa itu adalah SDM, yakni sumber daya manusia, baik itu staf dosen maupun pegawai. Dan karena itu SDM menurut saya adalah hal terpenting yang harus kita benar-benar benahi. Dan pembenahannya mulai dari rekrutmennya dari bawah, dari program studi, dan tentu saja memperhatikan mutu. Kemudian instrumen yang paling penting juga adalah instrumen dalam pengembangan kapasitas dan profesionalitas dosen. Itu melalui studi lanjut, ada temu ilmiah, magang, short course, pemilihan staf berprestasi dan lain-lain sebagainya. Mungkin perlu saya sampaikan juga, walaupun tadi Prof. Siswadi sudah mengatakan bahwa beliau sudah sedikit mengutip sejarah UNG, cuman perlu saya sampaikan sekali lagi di kesempatan ini, UNG itu berdiri 1963. Pada tahun 1996 berarti UNG pada umur 33 tahun. S2 itu baru 2 orang, S3 itu baru 2 orang, dan belum ada guru besar. 33 tahun. Dan sekarang di 2015 S2-nya sudah 460 orang, S3 160 orang, dan guru besar itu sebanyak 28 orang. Dan salah satu dalam model akselerasi ini adalah salah satu yang kita push itu adalah guru besar. Sekarang dalam proses pengusulan guru besar itu sekitar 10 orang. 2015 saya tetapkan sebagai tahun penelitian. 2016 kita tetapkan sebagai tahun output penelitian. Kita genjot kita genjot jurnal internasional, dan itu dalam rangka membackup pencapaian guru besar. Tetapi di samping kemudian pembinaan yang lain kita kembangkan adalah kita memberi penghargaan reward kepada staf yang berprestasi nasional, menjadi pemateri nasional, internasional, menulis jurnal nasional dan internasional, menulis buku hak paten. Mungkin ada beberapa foto yang perlu disampaikan. Misalnya Pak Robert Tungadi pernah mendapatkan haki. Ada juga misalnya ada haki Pak Sarwani ada. Pak Sarwani itu mendapatkan 8 haki. Kemudian banyak juga yang menjadi pemateri nasional, internasional. Saya ambil contoh misalnya Pak Ayudin baru kemarin pulang dari Myanmar. Kemudian Pak Robert Tungadi baru pulang dari Australia, dari Amerika Serikat, Philadelphia. Dan masih banyak lagi yang pemateri nasional maupun internasional. Bahkan contoh saya sendiri, insya Allah pada bulan Desember 2015 saya diundang oleh Kyoto University untuk menjadi pemateri di sana. Internasional, termasuk dengan beberapa teman. Tetapi tidak hanya persoalan penghargaan, tetapi siapa juga yang melanggar kode etik. Nah, itu Pak Sarwani ada. Pak Sarwani tolong berdiri dong. Ya, yang mendapatkan haki, 8 haki itu Pak Sarwani. Tapi di samping rewards, kita juga memberikan punishment bagi yang melanggar kode etik. Dan itu pernah terjadi pada 2012. Ada seorang staf yang melanggar kode etik dan kita berikan punishment, dan akhirnya saya mendapatkan penghargaan dari Dirjen Dikti. Saya adalah rektor yang pertama mendapat penghargaan dari Dirjen Dikti tentang anti plagiarisme. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para Bapak dan Ibu asesor, tentu saja pembinaan oleh SDM kepada mahasiswa perlu ditunjang oleh kurikulum,
pembelajaran dan suasana akademik. Pengembangan kurikulum tentu saja dimulai dari prodi, kemudian ditopang oleh LP3, WR1 dan WD1, dan dengan prinsip bahwa semua aktivitas kampus menjadi instrumen pembinaan mahasiswa, maka pembelajaran tidak hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Dan beberapa strategi pembelajaran dilakukan, misalnya pembelajaran berbasis riset. Ini antara lain foto expo pembelajaran berbasis riset yang dilaksanakan oleh mahasiswa bahasa Inggris. Dan kemudian masih banyak lagi yang dilakukan, misalnya juga jurusan biologi yang ada di MIPA juga melakukan pembelajaran berbasis riset. Di FIS juga misalnya ada sosiologi juga melakukan pembelajaran berbasis riset, dan masih banyak lagi. Di MIPA itu ada biologi, ada kimia, melakukan pembelajaran berbasis riset. Dan yang terpenting juga adalah pengembangan akademik atmosfer. Sejak awal saya memimpin kampus ini, maka yang pertama saya bilang adalah kita kembangkan suasana akademik, karena di sana bergumulan awal segalanya. Dan salah satu cara untuk mengembangkan akademik atmosfer adalah saya mengajukan semua program studi membentuk kelompok-kelompok diskusi untuk